Ya kalau pakai analogi dulu deh, di dalam sebuah kehidupan apalagi berbangsa gitu ya, kita kan tidak bicara cuma jangka pendek saja. Padahal satu saat jangka pendek mungkin terasa sangat-sangat ekstrim berat, tapi kita tetap punya tujuan jangka panjang sebagai sebuah negara. Ini kayak saya ibaratkan orang tua saya anaknya 10 gitu ya, kalau pas lagi anaknya semuanya harus masuk sekolah, harus bayar SPP waktu itu saya bayangkan ibu saya kepalanya pusing banget gitu. Tapi tidak berarti kemudian udahlah nggak usah sekolah-sekolah aja kan, nggak kayak gitu. Jadi ada hal yang kita harus terus strategi untuk bisa, cita-cita itu pasti membutuhkan suatu ikhtiar atau upaya yang luar biasa. Nah Indonesia dalam konteks kita sekarang, kalau kita lihat ibu kota dan pembangunan di Indonesia yang sangat Jawa sentris. Bahkan Jakarta kalau dulu disebutkan perputaran uang dan ekonomi itu bisa lebih dari 60-70% di Jakarta. Hanya di Jakarta. Sebuah negara yang segitu besarnya, geografinya seluas Eropa, penduduknya 267. Pasti ini tidak akan menciptakan pemerataan. Upaya pemerataan sebenarnya sudah dilakukan dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Melalui otonomi daerah, waktu itu daerah belum siap, makanya dikasihnya sedikit-sedikit. Sampai kemudian era reformasi kita membuat desentralisasi dan otonomi daerah. Di mana sepertiga dari APBN kita itu ditransfer kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Sampai hari ini kita baru saja merevisi Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Kenapa? Karena hasil dari sepertiga belanja, kalau sekarang kita belanjanya di 2.600 triliun, itu 750 hampir 800 triliun adalah untuk transfer ke daerah. Namun tidak terjadi juga pemerataan pembangunan. Makanya kita juga mengatakan inequality atau ketidakseimbangan vertikal dan horizontal, ada provinsi kaya, ada yang tidak kaya, kabupaten kaya, ada yang tidak, kota yang kaya, ada yang sangat tertinggal. Ini masih harus menjadi PR kita. Nah, ibu kota negara baru termasuk sebagai salah satu strategi untuk supaya pusat pertumbuhan dipaksa keluar dari Jawa. Dan tentu dalam hal ini juga kepentingan strategis, apakah itu politik, keamanan, yang semuanya juga masuk di dalam satu basket pertimbangan. Namun kemudian orang mengatakan gimana cara mendanainya, apa kita punya uang gitu. Oleh karena itu di dalam undang-undang mengenai IKN ini disebutkan 5 tahapan pembangunan. Sekarang sampai 2024 nanti sampai 2029 dan seterusnya tahap ketiga sampai 2045. Basically ini enggak, kalau orang Jawa bilang sakdek saknyet gitu. Jadi kalau undang-undang undang-undang IKN jadi besok sudah akan muncul IKN. Secara simbolis memang Presiden harus menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pindahan atau kalau orang Islam mengatakan hijrah. Maka memang mindset kita harus mulai dipikirkan, ada toh masa depan dan sumber pertumbuhan ekonomi yang memang secara politis dipilih untuk bisa menciptakan sebuah pemihakan dan pemerataan. Saya rasa itu adalah suatu political statement. Nah sekarang bagaimana menjelaskan dan merencanakan. Pertama nanti kalau kita sebutkan, karena banyak berita yang simpang siur kemana-mana ya. Rencana umum dari pembangunannya sendiri sedang disusun. Undang-undang is one thing, tapi bagaimana bentuknya nanti. Memang sudah mulai dibahas, nanti tempat pemerintahan pusat yang core di mana titik nolnya udah ditentukan. Namun luas itu hampir sekitar lebih dari 200.000 hektar. Sehingga nanti desain kotanya akan seperti apa. Saya sebagai Menteri Keuangan pasti dalam hal ini dalam penyusunan undang-undang maupun nanti dalam future beban yang akan muncul dari sisi APBN kita hitung. Aturan untuk pendanaan ibu kota negara juga sedang diselesaikan. Jadi kalau sekarang banyak orang yang ngomongin tentang itu tuh ya kayaknya kayak analisa saja dalam hal itu. Di situ di dalam peraturan pemerintah dan Perpres nanti untuk menyusun pendanaan ada dana dari APBN jelas, ada dana yang berasal dari swasta, BUMN dan dana sumber lainnya. Yang tentu itu masih sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, ada akuntabilitasnya. Kemudian otoritas IKN-nya sendiri juga dibuat Pak Cete. Kan ini tidak seperti pemerintah provinsi. Dia dibuat semacam badan yang bentuknya sebetulnya
langsung kepada presiden, jadi bentuknya seperti kayak ministerial, tapi dia memiliki fungsi pemerintah daerah. Ini juga otorita plus lah. Otorita plus. Jadi ini sesuatu institutional invention ya, suatu invensi baru dari sisi bentuk institusi. Gunanya apa? Supaya mereka bisa mengelola aset yang ada di dalam nanti IKN itu. Dan kemudian melakukan perencanaan pembangunan termasuk memobilisasi sumber pendanaan. Nah, untuk sumber pendanaan APBN sampai dengan 2024 kita sudah menghitung infrastruktur pokok yang harus di sana. Kemarin kita lihat jalan tolnya harus sampai ke ujung, pelabuhan karena mereka kan ada di cekungan ini ya, Penajam Pasir. Yeah. Dan juga mungkin termasuk airport yang baru. Itu adalah infrastruktur dasar. Infrastruktur air sudah ada sekarang ini yang dibangun oleh PUPR kemarin itu dari bendungan. Listrik nanti PLN akan masuk dan lain-lain. Sekarang untuk pembangunan ibu kota yang core itu menggunakan APBN. Nah, di sini kemudian si otorita akan mulai memikirkan kalau jumlah pemindahan ASN dan kemudian kegiatan ekonominya muncul, bagaimana Anda akan meng-arrange sequencing-nya. Ini yang sekarang kita sedang susun. Nah, kemarin banyak orang bilang SoftBank batal gitu. Kalau mengatakan mereka expression of interest, semua orang juga. Kalau presiden ini ketemu sama banyak pimpinan negara, semua akan bilang sopan santunnya we want to support kita, Indonesia. Saya aja sebagai Menteri Keuangan di berbagai kesempatan sekarang banyak yang menanyakan bagaimana IKN. Kemudian mereka akan menanyakan, is there any opportunity untuk mereka untuk. Jadi ini enggak sak-dek sak-nyet tadi. Kita akan lihat sak-dek sak-nyet istilahnya ya, yang instan gitu. Ini akan menjadi sesuatu yang akan di-develop. Dan kami di Bendahara Negara sebagai keuangan negara, pengelola, kita juga lihat aset-aset negara yang ada di DKI. DKI sendiri kan harus di-develop menjadi sebuah kota yang sekarang tanpa ibu kota negara. Center of Economic. Center of Economic, Finance, ataupun di sana pun juga ada alternatif. Jadi ini adalah suatu proses yang menurut saya sedang berjalan. Konsekuensi APBN-nya untuk tahun 2022, ini bahkan kita sudah lihat siapa yang akan melakukan. Umpamanya Menteri PUPR mengatakan untuk jalan, oke, berapa anggaran yang sudah ada di PUPR sendiri, mereka sudah ada di dalam, dan apakah perlu di top up. Menteri Perhubungan tadi yang berhubungan dengan pelabuhan maupun airport, kapan kesiapannya untuk mereka bisa melaksanakan. Ini belum otoritanya, nanti otorita yang kemarin baru saja dibentuk oleh Bapak Presiden, memilih ketuanya, nanti akan kita lihat bagaimana kebutuhan penganggarannya. Nah, kalau investor datang persis yang dikatakan oleh Pak CT tadi, pasti mereka akan mikir rate of return-nya berapa nih gitu kan. Dan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk pinjaman atau ekuitas? Dia masuk ke situ adalah sebagai shareholder atau dia hanya minjemin sebagai kreditor. Ini nanti hitung-hitungannya akan beda. Kita memiliki institusi seperti INA, Indonesia Investment Authority ini, yang sekarang ini bahkan sudah mulai berpartner dengan berbagai partner luar negeri, dana-dana pensiun. Mereka ingin berinvestasi ke Indonesia melalui ekuitas. Jadi kita lihat, itu juga merupakan salah satu vehicle. Jadi kita akan menggunakan semua vehicle yang ada di kita. Tujuannya adalah nanti kita akan sampaikan tahap pertama sampai 2024, apa yang akan kita capai, berapa dananya, sumbernya dari mana saja. Pasti akuntabel dan transparan. And then the next step, mana yang akan dibangun dulu, bentuknya akan seperti apa, sehingga dia akan menjadi sebuah proses pembangunan berkelanjutan. Tapi for sure Kalimantan itu potensinya luar biasa besar. Termasuk tidak hanya sumber daya alam, tapi juga dari sisi investasi destination yang sekarang ini muncul luar biasa banyak di sana. Jadi ini akan is a good for Kalimantan, jelas bahwa dia diversify tidak hanya dari sumber daya alam, tapi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang basisnya bisa jasa, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Financial bahkan juga masih mungkin bisa di-develop seperti itu. Kemudian renewable energy yang sekarang ini dibangun di Kalimantan, ini juga among the biggest yang bisa kita menjadikan sebuah industrial park. Jadi ini akan bagus untuk Kalimantan. Apakah hanya untuk Kalimantan? Enggak juga, karena Kalimantan kan berdekatan dengan Sulawesi. Waktu saya ingat banget sidang kabinet menentukan tempatnya ini, Pak JK mengatakan, oh ini di tengah enggak ya, antara di sini adalah
Waktu itu kan dibahas Aceh Papua dengan Aceh Papua dan terutama dengan Sulawesi, karena di Sulawesi itu cuma dekat sekali dari sisi itu. Jadi proximity ini akan menimbulkan pemerataan yang kita harapkan spillover-nya akan lebih bagus.